Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh Masjid Baitus Salam yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam, muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, alhamdulillah saya sering bilang bahwa kalau ada orang bangun pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dan tidak ada niatan buruk, maka orang ini mempunyai prestasi jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau tidak salah hadis nomor 565, itu ada hadis yang sahih. Man shallal isya'a bijama'atin faka'annama shalla nisfal laili. Siapa orangnya yang gelem sholat isya berjamaah, maka bagaikan sholat separuh malam. Terusnya hadis, waman shalla subha bijama'atin faka'annama shalla kullal laili. Siapa orangnya yang mau sholat subuhnya berjamaah, maka ia bagaikan sholat semalam suntuk, Pak. Masya Allah. Itu hebatnya. Dan alhamdulillah pagi ini kita bisa berjamaah di masjid lagi. Kalau kita mau, ya, tapi tidak perlu diiling-iling. Kalau kita mau menghitung pahala, kita datang dari rumah, niat ke masjid. Perjalanan orang ini sudah dicatat oleh Allah bagaikan sholat. Kemudian di masjid kita masuk, sudah berdoa minimal Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gak ndonga ya gak apa-apa. Masuk sudah itikaf. Begitu masuk sholat tahiyatul masjid. Begitu setelah tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah subuh. Man sholat rok'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, maka lebih baik daripada dunia seisinya. Habis itu berdoa antara menjelang sholat itu, begitu sholat ba'diyah subuh, itu ada doa, Pak. 2 kalimat yang singkat. Doanya, Allahumma Robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Allahumma Robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Allahumma Robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Dibaca 3 kali, Pak. Habis itu diteruskan, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Jadi mari sholat qobliyah subuh, menunggu sholat subuh, menunggu qomat, ini doanya. Nanti sama cari juga di dalam kitab Fiqhus Sunnah bab sholatun nawafil. Ini doa. Mari ndonga iki baru terserah panjenengan ndonga sembarang. Itu salah satu doanya. Sebuah prestasi yang menggembirakan bagi mereka yang mau. Nah nek gelem mari sholat subuh kemudian tidak pindah tempat duduknya itu loh, gak pindah tempat sampai terbit matahari. Terus sholat 2 rakaat di tempat kita duduk tadi, maka pahalanya ka'ajri hujatin wa umrotin tamatan. Riwayat Turmudi dan riwayat Tobroni. Kalau yang riwayat Tirmidzi tidak ada kalimat fil masajid atau fil masjidi. Nek menggunakan riwayat Imam Tobroni maka ada kata fil masjidi. Man shollas subha bi jama'atin fil masjidi. Ini yang riwayat Tobroni. Summa kok ada summa yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu summa sholla rakaataini ka ajri hujatin wa umrotin tamatan. Kalau diterjemah, siapa orangnya yang mau sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk dan berzikir menggunakan kata summa. Mari sholat, mari salam, duduk dan berzikir, kemudian berzikir hatta tatlu asyamsu sampai matahari terbit. Summa sholat rakaat ini, lalu dia sholat 2 rakaat di tempat dia duduk tadi. Ka'ajri hujatin wa umrotin tamatan. Pahalanya bagaikan sholat, bagaikan haji dan umroh sempurna. Hadis ini sahih, Pak. Nah, Ustadz Adi Hidayat itu membolehkan walaupun berubah dari tempat duduknya terus pindah, selama masih ada di dalam lingkungan masjid, terus sholat 2 rakaat di dalam masjid, masih disebut sholat, namanya sholat isyraq. Tapi nek kepingin sempurna sampean cari tempat sing kira-kira mari salam wis gak pindah sampai matahari terbit. Bapak Ibu, yang kedua barusan kita sholat jenazah. Sholat jenazah. Suatu ketika ada Rasulullah duduk-duduk dengan kawan-kawan, dengan para sahabat. Mari ngono ana wong lewat nggawa jenazah. Rasulullah itu kalau ada jenazah lewat berdiri, Pak. Kalau lagi duduk, kalau lagi melewati kuburan baca salam. Itu etika. Makanya kita ini juga begitu. Nek ono jenazah lewat, kita naik mobil, naik sepeda motor, kita berhenti memberi penghormatan. Wong urip sampai mati, anak cucu Adam wajib dihormati, kehormatannya, jiwanya, dan hartanya. Apa itu kematian, Pak? Kematian itu nasihat yang terbaik. Nasihat yang terbaik. Ketika orang dalam mengalami sakaratul maut, itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Dia nanti di surga atau di neraka. Beberapa waktu lalu saya pernah ngaji di sini. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu dikisahkan, Pak. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Sya'ban ini
Rumahnya sangat jauh dari masjid. Tapi beliau tidak pernah absen sholat subuh berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Sebelum azan subuh beliau sudah duduk di pojok sebelah kiri, dan selalu di depan sebelah kiri paling pojok. Kenapa? Ya biar tidak mengganggu orang, dan dia juga tidak merasa terganggu golek nggon sing kira-kira gak ganggu wong. Dan itu setiap hari, Pak. Setiap hari Rasulullah masuk ke dalam masjid yang sekarang jadi raudhah, Rasulullah mesti sudah melihat Sya'ban duduk tafakkur. Suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, Sya'ban itu tidak ada. Kemudian Nabi bertanya dengan beberapa sahabat yang ada di sekitarnya itu, saudara-saudara, Sya'ban kemana kok tidak kelihatan? Tidak tahu ya Rasul. Ada yang tahu kabar tentang Sya'ban? Tidak tahu ya Rasul. Ada yang tahu rumahnya si Sya'ban? Tahu ya Rasul. Beberapa sahabat tahu, Pak. Ya udah, nanti habis sholat tolong saya diantar ke rumahnya si Sya'ban. Mari sembahyang subuh, salam, wiritan, dzikir, Rasulullah sudah tidak pulang, Pak. Karena kok kenapa gak mulai wong omahe cowek cuman terbatasi oleh tembok. Iki masjid, begitu tembok sebelah wis omahe Kanjeng Nabi. Beliau tidak pulang, langsung menuju rumah Sya'ban. Beberapa sahabat menemani, ikut mengantar. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam baru sampai, Pak. Melaku 2 jam kira-kira, berarti kan jauh itu omahe. Karena jauh, Sya'ban hanya bisa sholat berjamaah di masjid subuh saja. Begitu sampai di rumahnya, Sya'ban tidak ada, ditemoni istrinya. Masya Allah, alhamdulillah Kanjeng Nabi. Ibaratnya wong kedintang. Saya merasa terhormat, saya mendapat tamu Kanjeng Nabi, makhluk Allah paling mulia. Sya'ban kemana? Tadi kok tidak ikut sholat subuh berjamaah? Iya Kanjeng Nabi, mohon maaf, suami saya tadi pagi tidak ikut subuh berjamaah kali panjenengan. Kenapa? Semalaman beliau dipanggil oleh Allah Kanjeng Nabi untuk selamanya. Ternyata si Sya'ban itu tidak ke masjid sholat subuh berjamaah karena meninggal dunia. Tapi Kanjeng Nabi, ada apa? Suami saya itu ketika mau meninggal dunia sedang sakaratul maut, niku bengok-bengok Kanjeng Nabi, teriak-teriak yang saya tidak tahu apa maksudnya. Teriak-teriak bagaimana? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang lebih baru? Kenapa tidak yang lebih jauh? Itu saja yang dia teriakkan Kanjeng Nabi. Rasulullah tersenyum, Pak, melihat laporan wadulane bojone niku. Wahai istri Sya'ban, berbahagialah kau, bersenang-senanglah kau, karena Allah telah memberitahu kepada suamimu tentang kebaikan amalnya. Nopo Kanjeng Nabi? Kenapa tidak semuanya? Suatu ketika Sya'ban ini mau makan pagi, Pak. Makan pagi, gurung makan, ada pengemis. Karena ada pengemis, roti sing dipangan iki terus dibelah jadi 2, sing separuh dikekno pengemis, sing separuh didahar. Lah wong Arab niku sampai sekarang makan paginya niku roti, makan utamanya roti, walaupun sudah ada yang makan nasi, Pak. Kulo niku nek ten Mekah, ten Madinah isu-isu kadang-kadang niku keluyuran, golek warung. Nah, di Mekah Madinah niku nek warung nek isu ya roti itu, Pak. Roti cuman
dibentuk modelnya macam-macam, nek dipangan karo dicuwoli karo susu kali madu. Ketika suamimu sedang sakaratul maut, ditunjukkan oleh Allah betapa besar sedekah walaupun hanya separuh makanan. Dan saat itu suaminya merasa menyesal, kene opo biyen rotine kok gak dikekno kabeh. Lalu berteriak, kenapa tidak semuanya? Lalu yang kedua Kanjeng Nabi, kenapa tidak yang lebih baru? Wahai istri Sa'ban, suamimu pernah berjalan mau sholat jamaah ke masjid pas musim dingin. Karena musim dingin suamimu pakai baju rangkep. Di tengah jalan suamimu menemui orang tua yang kedinginan. Kemudian oleh suamimu baju yang di luar itu dia lepas, terus diberikan kepada si orang tua yang kedinginan itu. Kemudian suamimu berangkat ke masjid. Allah memberitahu ketika sakaratul maut, alangkah besar pahalanya orang bersedekah walaupun dalam bentuk baju bekas. Itulah kemudian suamimu menyesal, kenapa dulu yang diberikan bukan pakaian yang baru, lalu berteriak kenapa tidak yang lebih baru. Kemudian yang ketiga Kanjeng Nabi, kenapa tidak yang lebih jauh? Wahai istri Sa'ban, umahmu ini jauh dengan masjid, tapi suamimu rajin sembahyang subuh. Ketika sakaratul maut ditunjukkan sama Allah bahwa orang yang berjalan menuju masjid itu pahalanya sangat besar. Karena tahu di saat sakaratul maut, lalu Allah, suamimu ini menyesal, kenapa dulu rumahnya tidak yang lebih jauh lagi. Akhirnya beliau berteriak, kenapa tidak yang lebih jauh? Bapak Ibu, kira-kira rumah kita dengan masjid ini seberapa jauh? Ada 1 kilo? Enggak ada. Tapi apa kemudian wong sakmene sak perumahan iki kabeh nang masjid? Belum tentu. Apalagi subuh-subuh Pak, enak-enake turu. Nah ini belum selesai Rasulullah, belum juga pulang beranjak dari tempat di mana dia menceritakan Sya'ban ini, Jibril niki mudhun membawa berita singkat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Surat Qaf ayat 22. Apa artinya? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, maka sungguh engkau manusia terlupakan karena kepentingan dunia ini. Awake dhewe lali sembarang mergo ngurusi donya. Ngurusi donya penting. Dadi wong sugih penting. Apa? Karena dengan harta itu kita bisa beribadah, beramal melebihi orang miskin. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka, maka telah aku singkapkan, tutup dunia pada hari ini. Fabasarukal yauma hadid, dan pandanganmu sangat tajam. Itu kemudian ada beberapa ahli tafsir, oh ternyata orang itu kalau sudah sakaratul maut dituduhno jalan tempat dia kelak di surga atau neraka. Wis eruh ketika dia sakaratul maut, gak usah ngenteni meneh-meneh dina kiamat. Begitu wis sakaratul maut, sejauh mata memandang sudah ada 2 malaikat yang sudah membawa 2 benda. Yang satu membawa guci, yang satu membawa kain warna putih. Jangan nafsirno guci ini kaya guci sampean, kain ini kaya kain kita. Enggak. Nanti bisa dilacak di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat idza jaa ajaluhum dan seterusnya.
Sejauh mata memandang, malaikat sudah menunggu. Apa yang ditunggu? Perintah Allah. Perintah untuk apa? Mencabut nyawa seseorang. Begitu Allah sudah menyuruh mencabut, dek, diambil. Dalam sekejap, malaikat ini kemudian memasukkan roh orang tersebut ke dalam guci, lalu dibungkus dengan kain, kainnya malaikat, gucinya malaikat. Dibawa naik ke atas langit melewati 7 pintu langit. Begitu melewati langit pertama, penduduk langit pertama podo takon, wahai malaikat maut, siapa ini yang kamu bawa? Ini adalah ruhnya almarhum, siapa tadi yang meninggal misalkan. Masya Allah, jari ini malaikat, baunya sebegini harum. Karena ia orang baik, karena ia orang soleh, karena ia orang solihah. Karena ini orang baik Pak, ruhnya baunya harum, semua penduduk langit mengantarkan sampai ke langit kedua. Begitu sampai langit kedua, penduduk langit pertama kembali ke tempatnya masing-masing. Begitu langit kedua disambut oleh malaikat penjaga pintu, wahai malaikat maut, ini ruhnya siapa? Ini ruhnya si almarhum A. Baunya sebegini harum. Akhirnya seluruh penghuni langit kedua ikut mengantar sampai ke langit ketiga. Begitu sampai langit ketiga, para malaikat kembali ke langit kedua. Begitu seterusnya Pak. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu sudah melewati langit ketujuh, oleh Allah dibawa menghadap, oleh malaikat ruhnya dibawa menghadap Allah. Gusti Allah wis seru. Sapa sing mati, sapa sing digawa, wis seru Gusti Allah. Tapi walaupun sudah tahu, Allah tanya malaikat, ini ruhnya siapa? Baunya harum. Nggih ya Allah, ini ruhnya almarhum si A. Orang ini rajin sholat subuh di Masjid Baitussalam. Allahumma. Apa kata Allah? Malaikat, kamu taruh di alam kubur. Dalam sekejap Pak, Allah kemudian menyuruh malaikat, malaikat kemudian berangkat menaruh roh orang ini, ditaruh di alam kubur. Begitu sudah di alam kubur, kemudian malaikat memberitahu, iki lo dalanmu besok. Malaikat memberi petunjuk, memberitahu, ditunjukkan jalan menuju surga. Jadi orang itu ketika sakaratul maut, ketika berada di alam kubur sudah tahu kalau dia nanti surga atau neraka. Karena beliaunya ini orang soleh Pak, begitu eruh nek dhek jange mlebu swarga karena sudah tahu jalannya, lalu orang ini setelah malaikat pergi dia berdoa, ya Allah segerakan datangnya kiamat. Ya Allah segerakan datangnya kiamat. Ya Allah segerakan datangnya kiamat. Tahu terus. Akhirnya oleh Allah orang ini diberi nikmat Pak. Nikmatnya apa? Nikmat tidur. Tidurnya seperti pengantin baru. Bagaimana penjelasan hadis ini Pak? Wong iku koyok pengantin baru. Nek turu niku bau wengi jam 2 jam 3 kae turu, Pak. Begitu kae turu, dadakno kaget, geragap-geragap tangi ngelilir, krungu swara adzan subuh. Nek atine mikir, ya Allah, aku sik baru saja tidur, sekarang sudah subuh, karena dia pengantin baru. Lah orang yang soleh tidur di alam kubur seperti tidurnya pengantin baru. Maksudnya piye? Dia tidur di alam kubur sudah miliaran tahun Pak. Mungkin zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ribu tahun.
Tahu-tahu kemudian dia terkejut, kaget, tangi geragap-geragap. Ya Allah, aku baru saja tidur 1 atau setengah hari, sekarang sudah tiba hari kiamat. Nek pengantin baru ngelilir dikagetno karo adzan subuh, nek wong nduk kuburan ngelilir dikagetno karena datangnya kiamat. Padahal mereka tidur miliaran tahun, rumangsane turu cuma setengah hari. Itu loh yang digambarkan Rasulullah, tidurnya orang soleh di alam kubur bagaikan tidurnya pengantin baru. Nek wonge api, gelem sholat, gelem poso, gelem zakat, gelem nang masjid, gelem ngramekno masjid, gelem ngramut masjid, nang tonggo api. Tapi nek wonge gregetno, Pak. Gregetno niku bahasa Belandane begedut. Sholat gak, poso gak, mau nang masjid gak, maca Quran gak iso. Uripe entek gawe dosa, gawe maksiat. Begitu sakaratul maut sama. Roh malaikat sejauh mata memandang, dia menunggu perintah Allah. Begitu perintah Allah tiba, diambil, cek, dimasukkan, diangkat, melewati langit pertama, kedua, terus sampai langit ke-7. Langit pertama takon malaikat, iki rohnya siapa? Ini rohnya bandot, baunya sebegini busuk. Tadi wong niku, Pak, nek gregetno ruhnya baunya busuk. Moga-moga nanti kita semua bisa ziarah ke Mekah Madinah, amin. Isok bolak-balik umroh haji, amin. Engko nek wis nduk Mekah, Pak, sampean goleki kuburane Abu Lahab. Kuburane Abu Lahab iku, Pak, sampai saiki ambune bau busuk. Ketika mau mati Abu Lahab niku lara nemen, saking nemene larane niku sampai awake bosok, baunya busuk. Karena baunya busuk Abu Lahab niku, Pak, keluargane gak ono sing gelem nyedek sampai mati. Begitu wis mati, keluargane gak gelem ngubur. Akhirnya dikubur karo wong-wong niku, masyarakat ditelorongno karo kayu. Baunya busuk sampai hari ini. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dia baunya busuk, orangnya jahat, orangnya buruk, Pak, penduduk langit tidak ada yang mengikut sertakan. Gak ono sing melok mengantar. Langit kedua gak ono sing ngantar. Langit ketiga gak ada yang ngantar. Akhirnya menembus sampai menghadap Allah. Allah sudah tahu sopo iki. Ini rohnya si bandot, ya Allah. Lempar ke alam kubur. Begitu ditaruh di alam kubur oleh malaikat, ditutuno jalan menuju neraka. Begitu malaikat pergi, bandot niki ndonga, ya Allah, nek sing saleh ndongane, ya Allah, segerakan datangnya kiamat, mergo dhek ndang kepingin mlebu swarga. Tapi nek wonge gregetno, begedut, doanya berbalik, Pak. Ya Allah, jangan kau segerakan datangnya kiamat. Ya Allah, jangan kau segerakan datangnya kiamat. Nek sing wonge soleh begitu ndonga suwe-suwe diturokno kaya turune pengantin baru. Nek wonge niki gregetno, Pak, dia sampai kiamat gak iso turu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini, Pak. Oh, ternyata nduk nggone alam kubur iku ana nikmat kubur, ana siksa kubur. Sing dimaksud nikmat kubur tenggene alam kubur, tenggene alam barzah, dudu nikmat pembalasan amal kita, belum. Awake dhewe salat, awake dhewe zakat, poso, besok diberi pahala ketika sudah di surga. Tapi ketika di alam kubur masih belum. Nah, sing diarani nikmat kubur itu mergo seneng dhek ndelok dalan jange mlebu swarga, senenge wong do alam kubur, itulah yang disebut nikmat kubur. Jadi belum mendapat nikmat balasan, masih belum, itu nanti diberikan ketika di surga.
Begitu pula ketika orang itu sedih tenggane alam kubur karena dia tahu nanti akan menjadi penghuni neraka, sedih wong do alam kubur, itulah yang disebut siksa kubur. Lupa kalau begitu di alam kubur itu belum yang namanya gambaran Quran nanti di surga itu akan didampingi bidadari-bidadari surga yang matanya jeli, yang tidak pernah tersentuh oleh jin dan seterusnya. Di dalam surga kemudian duduk bertelekan, di sana ada pisang-pisang yang bertundun, ada buah delima, ada anggur, ada kurma. Kalau kita berkeinginan memakan kemudian tinggal memetik, kemudian belum Pak, tapi dia sudah tahu. Nah, iku lho sing diarani nikmat kubur. Nah, oh ternyata kalau Ustadz Agus Mustafa kalau tidak salah itu pernah menulis, saya judul bukunya lupa. Beliau pernah mengupas bahwa gak ono siksa kubur, gak ono nikmat kubur. Iku maksudnya. Jadi durung sing digayepuki sing belum, itu nanti. Itulah yang disebut nikmat dan siksa kubur. Nah, kita semua yang hadir mudah-mudahan mati sak wayah-wayah, mati kapan saja, mati di mana saja, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita solih solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Semoga pula anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga pula ngaji kita pagi ini kelak menjadi jalan mudah menuju surga. Allah menuntun kita dengan Al-Qur'annya, dan Allah menghidupkan Al-Qur'an dalam jantung kalbu kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf